Ya, amin. Pagi itu, di bulan suci Ramadan, langit begitu cerah dan angin berhembus pelan, membawa harumnya tanah sawah yang baru dipanen. Para petani sudah mulai menikmati hasil kerja keras mereka di rumah masing-masing. Tidak ada pesta, tapi suasana panen selalu membawa kebahagiaan tersendiri. Seperti biasa, Bapak Aing berjalan menyusuri pematang, menikmati suara alam, menghirup udara segar yang bersih dari keluh kesah. Tapi di tengah hamparan sawah yang tenang, pandangannya tertuju pada sosok yang berbeda. Seorang bapak tua, dengan tubuh yang terlihat rapuh, wajahnya tirus, dan langkahnya gontai. Berpuasa, tapi masih memunguti sisa gabah di antara tanah kering dan jerami yang berserakan. Bapak Aing mendekat. Ada keheningan yang tidak bisa dijelaskan. Dan dari situlah kisah ini benar-benar dimulai. Ternyata, bapak tua itu tak memiliki sawah dan tak lagi punya pekerjaan. Ia datang sejak subuh, sebelum matahari muncul, hanya untuk mengais sisa gabah yang tertinggal. Sementara di rumah, istrinya terbaring sakit. Anak dan cucunya juga sedang berjuang, belum punya pekerjaan. Dan hari itu, ia hanya ingin membawa pulang 1 liter beras, agar mereka tetap bisa makan bersama. Demi sepiring lauk, ia rela menahan malu, menunduk di depan warung, berhutang, meski tak tahu kapan bisa membayar. Semua itu ia jalani sambil menyimpan perih dalam diam, karena ia tahu perut keluarganya tak bisa menunggu belas kasih. Yang lebih menyakitkan, selama ini tak pernah ada bantuan datang, tak ada sembako, tak ada uang. Entah kenapa, namanya tak pernah masuk daftar penerima bantuan. Sementara di sekitarnya, justru mereka yang hidup lebih dari cukup, masih mendapatkan bantuan secara rutin. Bapak Ain hanya terdiam, ada perih yang tak bisa diucap. Bagaimana mungkin seseorang harus berjuang seberat ini, hanya untuk makan? Lalu dengan tenang, beliau bantu membawakan karung kecil berisi gabah yang dikumpulkan seharian itu. Dan sebelum berpisah, Bapak Aing menyelipkan beberapa lembar uang. Bukan sekedar sedekah, tapi cukup untuk menjamin kebutuhan dapur selama sebulan penuh di bulan suci Ramadan, agar bapak itu bisa fokus merawat istrinya tanpa harus terus mengais di tengah panasnya ladang, juga membayar tunggakan lauk di warung. Tangis pun pecah. Bapak tua itu tak menyangka, hari itu di tengah ladang yang sunyi, ada seseorang yang datang bukan untuk menilai, tapi menggenggam dan menguatkan. Ia menangis bukan karena sedih, tapi karena harapan yang nyaris padam. Tiba-tiba kembali menyala. Segenggam beras mungkin tampak kecil di mata kita, tapi bagi mereka yang hidup dalam perjuangan, sebutir beras amatlah sangat berarti. Jadi kalau kita nggak menyapa mereka, bertemu dengan mereka, kita tidak akan tahu masalah.